nih. Benar sekali. Berhubung ini kan lumayan apa ya? Ya. Saya izin berdiri. Oh iya, monggo Pak, monggo. Silahkan. Karena tadi kan saya di situ. Oh iya, kelihatan ya. Agak ragu tuh saya ngeliat. Oke, kali ini dari kedua romer mereka, bahkan satu romer dari anak-anak Devil District udah mencoba untuk maju ke depan. Udah ada bone symbol yang diambil terlebih dahulu. Menarik ya, mereka dia ngambil bone symbol dulu, bukan Tyrant Rage dulu. Itu preference memang. Karena mungkin karena lawannya Lancelot langsung ya. Iya. Dia lebih langsung oke, gue ngambilnya bone symbol aja Bone untuk symbol dulu aja ya. Iya. Biar ngedashnya juga langsung ketabrak-tabrak. Dan sekarang dia mengarah ke arah bottom lane, melindungi dulu dari Cloud-nya karena dari Popol Kupas sendiri kan emang udah di GB juga sama Estes tuh. Ya. Untuk Popol Kupas sendirian aja udah ngeribetin. Sekarang ada Estes lagi mulai digigitin dari Kufranya, berhubung dengan bouncing ball dan dia cukup tebal masih bisa selamat sejauh ini. Pakito pun masih mengamankan beberapa monster jungle yang dia milikin dan Rokursa menjadi korbannya. Yoi, tapi di bagian bawah ya kembali lagi 3 melawan 2 sebenarnya. Walaupun sekarang Kupanya is dead, tapi Cyrus akan segera berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anjing yang setia dan juga kuat tentunya sebentar lagi. Dan yes, sudah muncul Kupanya, diberikan jawaban oleh Tuhan. Dan kali ini sementara dari Lunanera terus menggempur ke area bagian bawah, tapi di bagian atas Hylosnya dan juga Popheus ini menjadi duo tebel yang akan head to head. Bakal sulit banget untuk ditumbangkan kecuali ada rotasi yang dilakukan. Tapi di early seperti ini udah wajib banget untuk nge-GB ke arah gold lane ya. Yap, nih Riannya juga udah kalah dari sisi apa ya? Kalau untuk dari early game ya udahlah kita tahu lah Cloud-nya memang agak-agak sulit sekali. Namun untuk sekarang Tyrant Revenge tadi nabrak ke bagian depan, tapi nggak kena karena siapapun. Hanya ada satu gerobak UMKM yang tertinggal dan langsung diamankan oleh Cloud, menambah pundi-pundi goldnya. Dan satu crab juga udah diamankan. Ya, tapi di area tengah kali ini langsung rotasi dari anak-anak Devil District. Cepet banget melakukan rotasi ya kepada Orisa depan sana. Tyrant Revenge-nya dikeluarkan tapi nggak kena siapa-siapa. Orisa udah level 4, udah punya Black Shoes tentunya. Dan turtle yang pertama sudah muncul di tengah-tengah line of down. Mulai ada penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak Lunanera di depan sana. Dan memukul mundur teman-teman dari Devil District. Sebuah Tonrose-nya membuat setengah darah dari seorang Yves. Berasa ya Tonrose-nya. Plus sekarang Kitty Veggie Lancelot yang menggowa killing spree. Tadi kepencet. Kayak lupa ganti. Lupa ganti ya tadi Pak Goni ya. Ini dari Turtle sendiri juga sedikit lagi HP tersisa. Sementara itu dari Shang yang gak bisa mendekat masuk karena udah ada Hylos yang mengusir mundur juga. Namun Pakito dari kejauhan udah mulai mendekat dan ingin mendapatkan langsung ke arah Hylos. Mulai ditumbuhkan sesaat lagi dengan stack yang udah merah. Glorious Sparrow yang sudah keluarkan begitu aja. Mau pergi ke arah mana? Masih bisa selamat. Dilompatin lagi dengan ada Demon Force yang udah langsung ke trigger di bagian belakang. Selamat sudah. Di bawah pun ada pertempuran yang terjadi. Walaupun belum ada korban sejauh ini, belum ada first blood yang tercipta. Wah, lumayan panjang ya. Di menit ketiga seperti ini belum ada first blood yang terjadi dari kedua tim. Tapi Baidem Kupa sudah mencoba menggigit ke arah Riane. Untungnya masih ada Battle Mirror Image yang keluar. Tapi di area atas first bloodnya dikeluarkan oleh anak-anak Devil District, menumbangkan Hylos untuk kali pertama. Wow, akhirnya ya ada first blood yang tercipta. Namun sekarang juga Battle Mirror Remorse-nya udah ada lagi Tyrant Rage yang langsung connect tadi ke arah dinding. Namun masih bisa selamat seperti Orisa setelah jauh ini dengan ada bantuan dari Estes. Walaupun tadi Black Shoes-nya udah dikeluarkan juga, masih ada 3 player yang berkumpul di area bottom lane guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu shield yang dimiliki oleh pemain dari Devil District. Namun Tyrant Reverse lompat lagi ke bagian depan, gak kena ke arah siapapun, mundur sudah dengan penggunaan mana yang begitu banyak. Itu 2 player dari Lunanera pun harus pulang. Mau tidak mau pulang ya, kalau enggak bisa bahaya juga. Apalagi Kupai tadi juga hilang. Tapi lihat di area tengahnya kali ini Puncher dikeluarkan oleh Sang. Trigger juga untuk Dominic Force-nya, tapi sepertinya masih melakukan cooldown juga. Tapi mereka juga nggak mau terlalu gegabah dari Sangnya, terutama dia nggak mau sampai tiba-tiba dia melakukan Demonic Force tapi teman-teman dari Lunanera langsung mengcover. Nah itu malah bisa menjadi bahaya buat Sang sendiri. Ini gimana ya, itu emang ngelawan hukum alam Muntun juga sih Pak. Cuman ini kalau dilihat sebenarnya Riannya ya, Cloud-nya ini bagus. Dia tahu dia harus main pasif dulu. Dia ngumpulin item, dia nggak mau terlalu overextend. Tapi lihat mid lane terjadi team fight. Iya nih, nggak bisa sih emang juga dari Cloud-nya juga di awal-awal seperti ini emang untuk memaksakan keadaan. Lebih baik dia menahan diri terlebih dahulu. Ada DHS yang udah jadi. Mungkin nanti mengarah, kita nggak tahu tuh, entah dia mengarah ke Golden Staff dulu, entah ke WON dulu. Karena kan dari physical attack yang dimiliki oleh Lunanera juga sangat berbahaya sekali. Satu pemain tertinggal, Tyrant Rage-nya connect, Lilia dikeroyok oleh pemain sebanyak itu. Gadis kecil yang lucu pun langsung menghilang dari lane.
of Down. Bahkan sempat udah pakai Black Shoes tapi kembali lagi ke tempat asalnya. Tapi Turtle terbuka lebar untuk kedua tim tentu saja. Lunanera dan juga Devil District langsung mencoba ngarah ke sana, tapi mereka lebih ke arah bawah dulu. Sudah ada item Kupa yang dikeluarkan. Kupanya udah mulai besar, udah dikasih makan terus, dan lihat dari arah teman-teman Lunanera langsung dapetin fokus ke arah satu outer turret ya. Reward manipulation udah dibuka, tapi mereka cuek. Langsung ada Blazing Duet yang masuk tambah dengan Tyrant Rage yang masuk ke depan sana. Tapi lihat teman-teman dari Devil District mau komit, nggak bisa karena efek heal yang dilakukan oleh Estes benar-benar works kali ini. Wow, selamat dengan dari flicker juga yang udah digunakan tadi oleh kedua pemain tersebut. Masih bisa masuk lagi ke dalam satu outer turret yang mereka miliki. Bahkan untuk sekarang dari Too Risky for Jewel yang masih memaksakan keadaan untuk bisa maju ke bagian depan. Hanya saja sekarang harus menggunakan flicker untuk kabur daerah tersebut, tapi tertinggal Bene seorang diri. Siapapun yang ada di depannya langsung ditumbukin begitu ya. Sedikit lagi HP tersisa langsung menghilangkan saat cepat. Dari Yves-nya pun balik badan, tidak bisa lagi untuk melanjutkan bagaimana pertempuran karena udah nggak ada damage dealer utama yang dia milikin. Tonrosnya nggak kena, dashnya pun akan balik ke belakang kah? Dan benar aja dia melanjutkan pertandingan ataupun melanjutkan pertempuran di area mid untuk bisa mendapatkan ke arah outer turretnya. Untung banget Lunanera, dia dapat 1 poin kill di bawah, dapat Turtle juga, tentunya menambah pundi-pundi gold mereka. Berbeda sekitar 800 saya, tapi Tyrant Rage-nya udah dikeluarkan. Tyrant Rage-nya udah dikeluarkan oleh Too Risky for Jewel, tapi nggak ada backup damage yang dilakukan oleh teman-teman Devil District. So, ini menurutku Lunanera masih di atas angin di match seperti ini, walaupun mereka ketinggalan dari poin kill, tapi lagi dan lagi charge yang dilakukan oleh Too Risky for Jewel nggak kena pada target ya Orisa depan sana. Bahkan dari pertukaran pemain di area atas, Blazing Duet itu dikeluarkan. Kali ini Popol Kupanya udah mencoba untuk buy up Kupa, tapi lihat dari Bene mencoba untuk memberikan penetrasi tambah dengan reward manipulation-nya, membuat assist kepada seorang Bene depan sana. Ada Popol Kupanya harus tumbang. Looking for more kali ini. Sudah ada yang hilang Lilianya, tapi Estes sebagai healer kita juga harus hilang di tangan seorang Bene yang sudah mendapatkan 2 poin kill tambahan dari war barusan. Wow, begitu banyaknya spell yang digunakan barusan, yang flicker lah, yang inilah, yang itulah, karena bergantian tuh pola serangannya. Akhirnya setelah tahu tadi Estes udah mengeluarkan Blazing Moon of Godness-nya, semuanya udah di heal, Pakitonya siap masuk untuk menghantam sisa-sisa dari HP yang dimiliki oleh pemain dari Lunanera. Wow. Nih, Gimana ini, God? tadinya Lunanera itu leading in gold sedikit. Ya. Cuman karena team fight tadi, karena Bene juga dapat 2 kill kayaknya di atas, dia langsung seimbang lagi. Jadi tempo kembali perlahan. Cuman kita lihat apa ya, dari game plan sebenarnya sama-sama jalan, sama-sama nahan. Cuman mereka benar-benar seimbang untuk saat ini. Meskipun poin kalinya 4 berbanding 2, cuman dari segi objektif Lunanera menang 1. Tetapi kalau dari map control mereka bisa balikin di bagian atas. Waduh, Bene-nya sedikit lagi HP tersisa, masih bisa kabur dari area tersebut, masih bisa selamat. Dikit banget loh HP-nya. Bahkan di bagian belakang ada high loss tadi, tapi untungnya dia masih bisa menggojek. Namun untuk Yves-nya berbeda cerita. Yves-nya menjadi korban, Shang hanya bisa melihat dari kejauhan. Sementara untuk dari Too Risky for Jewel pun harus balik, harus nggak bisa lagi memaksakan keadaan karena sendirian aja dia di depan. Tidak ada damage dealer dari timnya yang bisa membalaskan keadaan. Team fight yang bagus banget dari anak-anak Lunanera. Mereka benar-benar bisa dibilang memaksimalkan semua potensi dari skill-skill individu mereka. Bahkan kalau kita lihat selalu ada yang namanya high loss di sana, ditambah dengan efek stun dari Biden Kupa yang dilakukan oleh Cyrus. Dan kali ini dia langsung mau komit ke arah satu outer turret di bagian atas. Sedangkan Lord yang biasa aja udah mulai muncul di bagian atas juga, Pak Pulo. Ketahuan tadi ada trap yang digunakan. Namun untuk sekarang kita lihat, akankah ada yang nge-trigger, ada Tonros yang dikeluarkan, Glorious Pathway juga kali ini, tapi Lancelotnya masih bisa selamat. Untuk High Loss mengorbankan diri agar core utama yang mereka milikin masih bisa bertarung di dalam Land of Down. Di bagian tengah ada Yves dan juga Kufra yang berjibaku bersamaan untuk bisa mendapatkan outer turret mid-nya. Ini di bawah nih, pertarungan yang benar-benar meresahkan tentunya. Kalau Lancelotnya bisa puncture terus nge-trigger satu Demonic Force nih bakal bahaya banget. Tapi sepertinya dari Popeye sendiri bakal mundur, tapi Tyrant Revenge tambah juga Tyrant Rage-nya benar-benar on point banget, tambah bond symbol kali ini cuek. Mau kemana? Line cuek. Akhirnya dia harus hilang di tangan teman-teman dari Devil District. Tapi Liquid Form di area atas, Demonic Force sudah dikeluarkan dan lihat flame jaga kena. Untung ada Bene di situ yang membuat point kill bertambah menjadi 4. Jungler di kill oleh seorang jungler tentunya. Untung banget buat Devil
Devil District. Wow, Bloody Retribution-nya tadi jalan banget ya Gon ya. Pas banget dan ini barusan tadi apa ya? Gue kira ngeliat Lunanera mereka akan memegang kontrol karena 2 turret udah diamankan. Yap. Cuman tim fight-nya tadi bagus banget teman-teman dari Devil District bisa menemukan celah dan kali ini mereka bisa dibilang sedikit saja memegang momentum meskipun masih cukup seimbang karena ya dia juga dapetin 1 turret. Cuman temponya kembali reset, turret menjadi objektif. Yap, dan sekarang di atas sedikit lagi bisa ditumbangkan ya karena udah ada setup yang akan dilakukan, tapi ternyata tidak. Mereka lebih memilih untuk melakukan recall terlebih dahulu ataupun mendekat ke arah Lord karena udah ada setup yang akan dilakukan. Lilia seorang diri pede banget. Walaupun tadi tuh kalau menurut gua kemungkinan ya Lunanera kalau di otak gua adalah mereka ingin melakukan fight. Kenapa? Karena ada beberapa ultimate yang udah dikeluarkan guna untuk mendapatkan estes seorang diri. Informasi yang bagus loh itu. Tapi ternyata malah Lancelotnya juga yang keculik. Ya mohon maaf nih nggak bisa tuh jadinya tuh. Nggak jadi nih. Nggak jadi itu jadinya. Betul. Dan mereka udah nge-setup ya dari Lunanera sendiri, mereka udah benar-benar setup untuk menuju ke arah Lordnya, tapi hati-hati dengan Cloud-nya. Kita belum tahu nih item apa yang udah dijadikan setelah tadi DHS yang udah dibuat. Tapi kalau dia bikin Golden Staff Udah jadi. Item, udah jadi. Golden Staff-nya udah jadi. Golden Staff udah jadi. Ini Riane bakal ngeri banget untuk Blazing 2. Tapi lihat udah ada Tyrant Revenge dikeluarkan. Demonic Force karena depan sana nge-trigger seorang Hylos. Tapi di depan sana Lina cuek. Bener-bener dicuekin oleh teman-teman Lunanera. Dan akhirnya harus tumbang di antara Lord yang sudah berdiri tegak. Dan ini kesempatan emas perak permata bagi Devil's District untuk dapetin Lord yang pertama. Lord yang biasa aja belum enhance tentunya. Ini ketinggalan di situ ya estesnya ya. Iya. Mau lari kemana lagi dia? Out of position dikit. Iya. Out of position dikit dan costly banget karena mereka akhirnya dapat Lord pertama meskipun belum di enhance. Ini bener-bener ngebalikin turret yang mereka ketinggalan gitu. Lihat item builds-nya, DHS udah jadi, Golden Staff bahkan WON barusan banget udah jadi. Sebenarnya Cloud udah siap untuk team fight. Tinggal teman-teman dari Lunanera. Mereka dengan SS harus main kiting. Itu yang belum gue lihat. Main kitingnya belum jalan. Waduh, connect lagi dong Tyrant Revenge. Bagus banget. Ada 2 ultimate yang barusan dikeluarkan guna untuk mendapatkan estes. Seorang ini mau mengarah kemana ini untuk si Cloud-nya tadi? Thunderbelt kayaknya. Thunderbelt kayaknya ya. Harusnya Kayaknya Thunderbelt. Thunderbelt loh itu. Bisa sih ada. Dua Maksud item gue. yang emang bisa itu dari 2 partnya emang mengarah-arah ke sana gitu loh. Dan sekarang Glorious Pathway-nya juga nggak kuat, high loss-nya hanya bisa membantu rekan-rekannya tanpa bisa membantu dia sini untuk bisa balik ke arah base turret yang dia milikin dan hancur sudah inner turret mid-nya. Riane-nya free hit banget tadi kalau kita lihat ya. Dia nggak ada yang ngeganggu untuk ngabisin ke arah inner turret-nya. Dan Lord sudah berjalan ke area bawah mencoba untuk dihabisi oleh teman-teman dari Devil District. Mereka coba untuk dapetin objektif lainnya. Dan ini benar-benar ngerontokin setiap pertahanan yang dibuat oleh Lunanera yang sudah menurutku belum terlalu maksimal ya. Karena dari lini cueknya juga terpick off sering banget sampai 4 kali kali ini. Yap, dan sekarang untuk Yves-nya sendiri loh Malaysia dikeluarkan walaupun tadi ada stack yang mungkin agak putus tuh dari Dari Cloud-nya Cloud. ya. Karena nggak dapet Iya. Nggak dapet. Maksud, ya. Rame banget nih pertarungan terjadi. Bahkan Glorious Pathway tadi dikeluarkan dan mendapatkan 1 poin ke arah Bene. Ini what a point banget dari Lunanera. Mereka dapat 1 jungler dan juga 1 striker utama dari Devil District. Tapi Demonic Force sudah ke-trigger. Mencoba untuk dapetin Zeng juga. Dan yes, Zeng yang hilang. Tapi Blazing Duet kali ini mencoba memporak-porandakan strategi yang dilakukan oleh Lunanera. Tapi belum ada yang tumbang. Masih bisa mundur ke area belakang. Anak-anak Lunanera kali ini benar-benar bermain sangat baik sekali dalam mempertahankan base terakhir mereka. Tadi Shane kenapa jadi opener begitu? Wah itu dia agak sedikit misplay kayaknya. Dia kaget mungkin, cuman bagus banget. Masih tebel semua loh, walaupun ada Bener. impact membuat pemain Lunanera berkumpul ya Pak ya? Berkumpul, Ya. benar-benar. Cuman sayang banget hasilnya nggak positif. Yap. Cuman sebenarnya untung banget. Karena apa? Mereka dapat Lord yang pertama, tapi dapat 1 inhibitor. Jadi sebenarnya di kacamata gue nih udah lumayan untung. Yap. Mereka berhasil tembusin 1 inhibitor aja dengan Lord yang belum di-enhance. Tinggal mereka mempertahankan, maintain dengan momentum yang mereka punya, dengan tempo yang mereka punya. Jangan sampai malah Lunanera yang lebih proaktif. Mereka harus yang mengontrol. Karena balik lagi dari segi gold, mereka yang lebih leading. Ya, dari point kill juga lebih leading ya, 11 berbanding otomatis. 5 tentunya. Benar. Ini Lunanera dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sedangkan 20 detik lagi Lord yang kedua akan segera muncul. Lord yang di menit 14 tentunya sudah Lord Enhance. Ini akan menjadi salah satu jawaban kalau Lunanera bisa nyolong Lord ini. Setidaknya mereka masih bisa untuk mengungguli dari segi gold ataupun dari objektif nantinya. Yap, itu tadi Kupa barusan disuruh gigit Kufra tuh. Kaliber. Ya elah bos yang bener aja Kufra. Nggak berasa, nggak berasa. Ompong gigi saya nanti, nggak bisa unjuk gigi. Bener aja apa?
Oke, kali ini udah lakukan setup dari kedua tim. Nah, Udah Estes mulai nih. di info-info. Hati-hati lini cuek. Kamu udah terpikau sampai 4 Sempit, ya. kali. Jangan sampai ke 5 kali. Sebenarnya dia juga harapan bangsa. Terrifest udah connect. Bone simbol dikeluarkan juga. Tapi itu risky for Jewel. Kali ini hanya memberikan informasi aja. Tapi lihat Glorious Pathway udah dikeluarkan. Dan Bukan akhirnya Hylos pun tumbang di tangan seorang Bene. Looking for more. Tapi Cyrusnya coba ke trigger. Coba untuk maju ke arah depan sana. Udah ada trap yang terkena pada seorang Kufra. Tapi itu hanya membuat Kufranya santai-santai aja. Karena teman-teman dari Devil District fokus ke arah Lordnya. Itu knockout strike berbentuk uppercutnya tadi connect langsung ke arah rahang dari Hylos. Hilang sudah, Lordnya berhasil diambil. Ada Blazing Duet yang dikeluarkan. Popel upaya pergi ke arah mana. Tapi untungnya dia masih punya satu buah flicker. Namun untuk Lancelot terkurung seorang diri, mencoba untuk mengeluarkan Phantom Execution-nya. Tapi ternyata tidak ada yang tumbang. Berarti efek dari killing spree-nya tidak berjalan. Dan ada miskalkulasi dari damage yang dia keluarkan. Wah, ini bener banget sih. Cuman kalau dilihat ya tadi ada miskalkulasi juga dari Hylosnya. Kenapa? Karena dia kira dia bisa nahan damage, cuman dia lupa kalau misalkan Pakito juga udah ada Malefic Roar. Yap. Nah, itu dia Masuk lupa. tuh pukulan. Langsung masuk dan itu yang membuat apa? Ruang gerak Devil's District untuk mengamankan Lordnya dengan sangat-sangat lebar gitu. Dan ditambah juga tadi sedikit misplay ya, sedikit bernafsu kayak dari seorang Lancelotnya di mana dia ingin mencari kill. Targetingnya juga agak sedikit risky ke arah Kufra. Cuman dia nggak berhasil dan sekarang dia harus defend lagi. Kita lihat mampukah Devil District memenangkan pertandingan dengan Lord Push terakhir ini. Iya, apalagi udah 3 lane yang berjalan kali ini dari anak-anak Devil District. Tapi Lordnya kali ini jadi fokus utama dari Lunanera. Midnya udah dicuekin tapi inhibitor turret udah hancur. Glorious Pathway pun terpaksa dikeluarkan. Tapi reward manipulation mencegah untuk anak-anak Lunanera kabur. Terjadi teamfight yang benar-benar luar biasa. Lihat Bene udah sekarat banget walaupun dia masih punya immortal. Tapi dari Riani sebagai harapan bangsa, dia belum memiliki stack yang cukup untuk melakukan Blazing Duet. Jadi masih selamat juga untuk anak Lunanera. Tapi udah ada Terrifest di combo dengan adanya sebuah Terrifest ditambah Blazing Duet. Akhirnya teman-teman dari Lunanera satu persatu pun harus tumbang. Dan base menjadi target utama bagi Devil District untuk memenangkan match kita yang ketiga. Gila. Wah, ini ladies setupnya